Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Musalla Samatul Iman yang semoga senantiasa dicintai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini sudah masuk bulan Rajab, yang dikatakan oleh para ulama bahwa bulan Rajab itu adalah bulan menanam, ya. Karena sebentar lagi kita akan masuk Sya'ban dan setelah itu Ramadan. Jadi kita sudah mencuri start, ya, sudah memperbanyak amal sholih di bulan Rajab ini. Kenapa? Karena bulan Rajab termasuk bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dalam Islam ada 4 bulan yang dimuliakan, Pak, ya. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, yang terakhir adalah Rajab, ya. Ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, Ramadan itu, kalau Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan puasa, bulan di mana di situ kita ini dimotivasi, dianjurkan memperbanyak amal ketaatan, amal soleh, dan di situ ada ibadah yang utama, yakni puasa Ramadan. Hanya saja bulan yang dimuliakan itu ada 4 selain Ramadan itu, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Masyaallah muslimin rahimakumullah, semoga amal-amal ketaatan, amal soleh yang kita kerjakan di bulan Rajab ini menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah, dan mari kita juga mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan, ya. Karena tadi saya sampaikan bulan Rajab adalah bulan persiapan, bulan menanam. Bulan Sya'ban itu adalah bulan menyirami, ya, menyiram. Kemudian bulan Ramadan adalah memanen. Itu perumpamaan yang diberikan oleh para ulama. Baik, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian taklim kita wasaya al-wasaya Rasul, ya, wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-wasiyatu tsaminatu wa salatun. Sekarang kita masuk ke wasiat Nabi yang ke-38. Nah, proses 38. 50 berarti kan tinggal berapa ini? 38 berarti tinggal 15, ya. 12 lagi. Ta'riful ghina wal faqr. Pembahasan definisi tentang kaya dan miskin. Definisi atau pengertian atau pengetahuan tentang kaya. Apa itu kaya dan apa itu miskin. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bersabda kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, hai Abu Dzar, atara kasratal mali wal ghina? Tahukah kamu bahwa apakah menurutmu orang yang banyak hartanya itu adalah orang kaya? Atara kasratal mali wal ghina? Hai Abu Dzar, apakah orang yang banyak hartanya itu adalah orang yang kaya? Qultu na'am ya Rasulullah. Dijawab oleh Abu Dzar, inggih ya Rasulullah, leres orang yang banyak hartanya itulah orang yang kaya.
Qala, Nabi kembali bersabda, apa tara qillatal mali huwal faqru? Apakah juga menurutmu orang yang sedikit hartanya itu adalah orang yang fakir? Qultu na'am. Nggih ya Rasulullah, terus orang yang sedikit hartanya itu adalah orang yang fakir. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun meluruskan ya anggapan yang salah ini. Jadi ini anggapan yang salah ya. Abu Dzar menjawab seperti tadi itu salah. Innamal ghina ghinal qalbi, kata Nabi. Sesungguhnya kekayaan itu, kekayaan yang sejati, yang hakiki adalah kekayaan hati. Orang yang kaya hatinya. Barangkali hartanya enggak banyak, biasa-biasa, tapi hatinya kaya. Orangnya bersyukur ya. Orangnya mudah bahagia, loman, dermawan, yoga iri, enggak dengki, inilah orang kaya. Wal faqrul qalbi, sebaliknya kefakiran itu adalah fakirnya hati. Hati yang enggak pernah bersyukur, hati yang enggak pernah puas, selalu sempit, selalu kurang. Nah, insyaallah jenengan termasuk yang kaya hati ya. Jangan yang miskin hati ya. Wis gak duwe harta, hatinya miskin mana duwe iki. Ya. Ngajar muslimin rahimahumullah, tapi intinya adalah kaya hati ya. Kaya hati dan miskin hati. Jadi kaya yang sejati adalah orang yang kaya hatinya. Orangnya neriman ya, bersyukur, yo enggak gerundelan, yo enggak sengit, yo enggak iri, yo enggak dengki ya. Orang lain bahagia, dia bahagia. Lihat orang susah, dia juga ikut susah. Nah, ini berarti orang yang peduli, orang yang hatinya baik. Demikian juga faqrul qalbi ya. Kefakiran hati ini adalah perkara yang bisa menimpa orang kaya secara harta. Ya, kenapa? Bisa jadi dia ini tidak tenang. Hatinya enggak bersyukur ya. Melihat orang lain bahagia, dia malah yang susah. Lihat orang lain susah, dia yang enggak bahagia. Ini orang hasad ya. Wa man kana al-ghina fi qalbihi, barang siapa yang hatinya kaya, fala yadurruhu ma laqiya min ad-dunya, maka tidak ada yang merugikannya apapun yang dia jumpai di dunia. Artinya apapun yang dia lihat, apapun yang dia rasakan, susah, senang, tetap bahagia hatinya. Tidak ada yang membuat hatinya ini dirampas oleh apapun yang ada di dunia. Tetap dia menjadi orang yang merdeka, orang yang bahagia, ya, orang yang senantiasa gembira, syukurnya kepada Allah melebihi segala sesuatu yang ada di dunia. Kira-kira yang mahal itu ada sekalian ya. Lebih mahal mana hati kita, bahagia kita dengan harta kita? Yang mahal hati kita. Maksudnya itu kebahagiaan kita. Kalau orang menghormati kita gara-gara harta, ketika harta kita lenyap, orang sudah nggak hormat lagi sama kita. Tapi kalau orang hormat, cinta, sayang kepada kita karena hati kita yang baik, harta kita habis pun orang tetap cinta. Nah ini, jadi kalau orang itu disukai gara-gara hartanya, ya sentenono, sampai kapan ada hartanya itu? Kalau dia disukai karena jabatannya, ya sampai kapan dia akan menjabat? Tapi kalau dia disukai karena memang hatinya yang baik, insya Allah sampai kapanpun dia akan disukai oleh orang lain. Wa man kana al-faqru fi qalbi, sebaliknya barang siapa yang fakir, hatinya ini fakir, hatinya ini miskin, fala yughnihi ma aktsara min ad-dunya, maka tidak akan pernah menjadikannya cukup apapun yang ada, sebanyak apapun dari dunia ini. Jadi ini penyakit ini Pak ya.
Kalau hatinya yang miskin, meskipun dia punya banyak harta, tidak akan menjadikan dia merasa tenang, bahagia. Wa inna ma yadurru nafsahu syuhha. Sebaliknya, dia ini akan dipersulit, akan dihantui dan senantiasa tersiksa oleh kekikirannya. Jadi dia ini punya sifat kikir. Ya, kalau orang kaya itu kan tidak merasa butuh apa-apa kan ya, orang kaya itu. Butuh apa sampean? Iki spek-spek wis cukup. Orang kaya itu ya. Pak, itu tak cukup. Nggih monggo, suwun. Cek ono ta? Gawon. Ini wong kaya ya. Toyok enggak ada yang ya sesuatu yang membuat dia ini susah gitu ya. Macam muslimin rahimakumullah. Nah ini, jadi inilah hakikat kaya dan miskin. Hakikat kaya dan miskin. Jadi bukan masalah nominal ya, kaya miskin itu bukan masalah nominal, tapi masalah hati. Jenengan punya tabungan, punya deposit sekian digit, tapi kalau jenengan tidak bahagia itu ya apa gunanya? Ya. Makanya kunci-kunci bahagia itu jenengan harus tahu. Di antara kunci bahagia itu adalah dekat dengan orang soleh, masjid, baca Quran, taklim, dermawan. Itu kunci-kunci bahagia itu. Kalau saya itu punya peribahasa begini Pak. Bahagia itu adalah ketika melihat orang lain bahagia. Monggo nggak apa-apa ditulis di status WA ya. Jadi bahagia itu adalah ketika melihat orang lain bahagia. Itu baru bahagia kalau saya gitu ya. Moga-moga itu juga jadi prinsip jenengan. Jadi kalau cuma saya saja yang bahagia itu ya gak sempurna bahagia itu. Gitu. Baru kalau lihat orang lain bahagia, saya juga bahagia. Gitu. Nah itu macam muslimin rahimakumullah. Akhrajahu Ibnu Hibban fi Sahihihi. Dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Al-wasiyatu tasi'atu wassalatu. Selanjutnya adalah wasiat Nabi yang ke-39. Ya, tadi tentang definisi kaya dan miskin ya. Rahasia kaya dan miskin. Fi taqwallahi azza wa jalla. Bab yang selanjutnya adalah tentang perkara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang takwa tadi, tentang siapa sih orang kaya, siapa orang miskin. Nah, sekarang dikasih kuncinya sama Nabi bahwa di antara kuncinya adalah takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan senantiasa selalu diberikan jalan keluar dari semua masalah, kesulitan, kesusahan hidupnya. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Dzar juga ya. Hadisnya dari Abu Dzar juga sama. Berkatalah Abu Dzar radhiyallahu an, qultu ya Rasulullah ausini. Saya pernah berkata kepada Nabi, ya Rasulullah ausini, berikan saya wasiat, berikan saya nasihat. Qala 'alaika bitaqwallah. Wajib bagimu, atau kalau dimaknai hendaklah engkau ini senantiasa bertakwa kepada Allah. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Fa innahu ra'sul amri kulli. Karena takwa itu adalah inti, ya, inti dari segala sesuatu. Ra'su itu kepala, Pak. Ra'su itu kepala. Kalau saya artikan inti, core of the core. Intine inti. Anes untune untu. Ini adalah kepala, apa istilahnya itu ya? Kalau kepala itu apa? Komando, ya. Komando, pimpinane, panglimane segala urusan. Nek panglimane kecekel, semuanya manut. Nah, itu maksudnya ya. Alaika bitaqwallah fa innahu ra'sul amri kulli. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah, fa innahu ra'sul amri kulli, karena ia adalah kepala segala urusan. Kepalanya kecekel itu ya semua buahnya ya semangat.
Qultu ya Rasulullah, zidni. Abu Dzar koyo gak puas ya, minta tambahan wasiat kepada Nabi. Zidni, tambahkan bagiku ya Rasulullah. Zidni, qala alaika bi tilawatil Qur'an. Hendaknya kamu rajin baca Qur'an. Bapak Ibu sekalian, ngaos Quran, maca Quran itu adalah kunci ketenangan. Kalau kita baca dengan tenang, tartil warattilil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran dengan tenang, dengan tartil, angan-angan sak maknanya, berusaha mengangan-angan artinya, seakan-akan Quran atau Allah sedang berbicara kepada kita. Ya, bahkan di antara tips-tipsnya para ulama salaf itu, kalau ada masalah mereka buka Quran, mencoba mencari solusi. Karena mereka mencari solusi lewat Quran, Pak insyaallah ketemu. Ya, Pak insyaallah ketemu. Karena Al-Quran itu syifaa'un lima fis sudur. Masalah manusia itu masalah hati. Masalah manusia itu intinya itu di hatinya. Ya, kalau hatinya ini tenang, hatinya baik, maka semua urusannya jadi baik. Jadi pusatnya itu di hati. Kalau masalah-masalah kanan kiri itu cuma sekedar ya seperti gelombang lah. Ya pasti ada, kita pasti punya masalah. Tapi ketika hati kita tenang, kokoh, ya, hati kita ini yakin dengan janji, ada pedomannya, ada standarnya, itu Masya Allah, kita akan menemukan solusi, menemukan jalan keluar. Alaika bitilawatil Quran. Hendaknya Anda membaca Al-Quran, wahai Abu Dzar. Tadi disampaikan untuk bertakwa pada Allah. Yang kedua baca Al-Quran. Ya. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, surah Taha. Tidaklah ma anzalna, tidaklah kami turunkan Al-Quran 'alaikal. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, agar kamu jadi susah. Jadi Quran saja diturunkan itu untuk memudahkan hidup dan urusan kita. Maka baca Quran, hidup akan mudah, hidup akan senang, bahagia. Cik kurang yakin loh. Lek Quran itu adalah syifa, obat, ya. Kalau penyakit badan, penyakit fisik itu obatnya juga bersifat fisik, ya. Sakit kepala, Panadol ekstra, gitu ya. Tapi seringkali penyakit-penyakit fisik itu ditimbulkan oleh jiwa yang labil, hati yang tidak tenang, darah tinggi naik, ya kan, asam lambung meningkat, kemudian apa lagi itu, asam urat naik. Dokternya tanya, Bapak mikir apa? Ya, Bapak punya masalah apa? Nah itu, karena dokter ngerti pikiran, ya, pikiran Mbak ya. Awalnya dari hati. Hati sudah nggak tenang, pikiran juga nggak tenang, akhirnya makannya nggak teratur, ya, detak jantungnya nggak teratur, dan seterusnya. Mulailah marah-marah, katanya ibu, darah tingginya tanggung, ya. Mulailah nggak iso selonjor, duduk nggak iso silau, ya. Katanya asam uratnya kambuh, kambuh semua, ya. Kenapa? Hati. Kalau hatinya tenang, ya, sudahlah, ikhlas sama Allah. Ya. Ada hari kemarin, ada hari esok, ada siang, ada malam. Ya, nggak selamanya malam, juga nggak selamanya siang. Ada terang, ada kalanya hujan. Nggak selamanya orang susah terus, nggak selamanya juga bahagia. Ya seperti itulah. Ya, sudah. Ya. Jadi prinsipnya orang desa itu gimana, Pak? Orang desa itu kan prinsipnya lah adem ayam tentrem gitu kan ya, Pak ya. Tak ono ya. Pokoknya iso maju le kamu gitu. Ya.
Iso nyambut gawe gampang. Masya Allah. Tidur yo nyenyak ya. Masya Allah. Nah itu tadi. Alaika bitilawatil Quran, dan kunci utamanya adalah baca Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai obat bagi manusia, bagi penyakit yang ada pada dada dan manusia ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini padamu wahai Muhammad untuk menjadikan kamu susah ya. Tapi menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tegar. Fa innahu nurun laka fil ardi, karena bahwasannya, karena ia Al-Qur'an itu adalah cahaya. Ya, coba kita lihat filosofi cahaya. Gimana cahaya itu? Cahaya itu kalau sudah menerangi sekitarnya jadi terang. Ya. Jadi Quran itu barokah, Pak. Barokah. Rumah kita jadi terang, setan-setan pada minggat, ya. Bukan diisi dangdutan, Pak ya. Diisi murattal Al-Qur'an, ya. Baca Al-Qur'an. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan seterusnya. Diisi bacaan Al-Qur'an. Itu akan terang. Para malaikat itu senang, Pak, ya. Dalam pembahasan yang lalu mereka senang mendengar bacaan Al-Qur'an, ya. Senang datang ke majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim. Bahkan jin-jin itu juga, jin-jin yang muslim itu suka mendengar bacaan Al-Qur'an kita, ya. Karena Rasulullah dalam surah Al-Jin dan surah Al-Ahqaf itu jin-jin itu yang muslim, mereka ingin mendapat hidayah, mereka datang berkerumun. Waktu Rasulullah sholat di lembah Nakhlah namanya, ya. Sholat di situ, habis dilempari sama orang-orang Taif. Beliau pulang dari Taif, nyampe di sebuah lembah, beliau sholat di situ bersama Zaid bin Harithah. Ya, beliau sedih mengadukannya kepada Allah, dakwahnya nggak diterima, malah dilempari batu. Datang malaikat yang sangat terkenal kisahnya itu, malaikat itu menawarkan sama Nabi, apakah kami hukum saja mereka penduduk Taif? Wahai Nabi, jangan, saya doakan mereka baik, nanti lahir dari sulbi mereka, rahim-rahim mereka, anak keturunan yang soleh-solehah, didoakan baik sama Nabi. Luar biasa Rasulullah, sudah dizalimi tapi didoakan baik, didoakan menjadi orang-orang yang baik. Itu sholat, Pak. Sholat, datanglah sekelompok jin, ya. Datang kelompok jin, dengarkan bacaan Al-Quran. Habis dengarkan bacaan Quran, mereka beriman, yakin dengan isi Al-Quran, dan Nabi Muhammad adalah Rasul yang dijanjikan, yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Ternyata jin itu juga belajar, Pak, ya. Belajar. Dia bilang, inilah kitab sebagaimana kitab yang diturunkan, apa maksudnya itu isinya sama seperti yang diturunkan kepada Musa. Jadi jin itu usianya panjang, Pak. Ya. Usianya panjang. Bisa jadi jin zamannya Nabi Musa sampai sekarang masih hidup. Jin yang hidup di zaman Rasulullah dulu bisa jadi sekarang masih hidup. Hanya pertanyaannya, apakah jin ini muslim atau kafir saja. Ya. Kalau jin yang muslim ya seperti kita, ya. Sholat, ya ngaji, ya baca Al-Quran. Quran itu bukan hanya untuk kita, tapi buat juga jin juga, ya. Makanya yang akan dihisab itu golongan manusia dan jin. Lek malaikat nggak ada ceritanya malaikat dihisab, ya. Hewan juga nggak ada ceritanya hewan dihisab oleh Allah, dihitung amalnya nggak ada, ya. Karena yang diberikan akal dan nafsu oleh Allah itu dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin. Kenapa jin disebut lebih dulu? Karena memang Allah lebih dulu menciptakan makhluk namanya jin. Wal insa, dan manusia, agar mereka beribadah, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cahaya Al-Qur'an itu akan menerangi, Pak. Menerangi jiwa kita, menerangi keluarga kita,
ya, menerangi lingkungan kita. Makanya kita semarakkan ya dakwah Al-Qur'an, TPQ, masjid-masjid taklim, masjid-masjid, ya, lembaga-lembaga pendidikan yang di situ mengajarkan Al-Qur'an, ya kita dukung ya. Karena itu menjadi keberkahan, menjadi sumber cahaya untuk sekitarnya. Dan itu sudah banyak terbukti di mana ada pesantren-pesantren yang mengajarkan tahfidzul Quran, mengajarkan Quran, mendidik ya agama, masya Allah. Sekitarnya jadi berkah. Tadinya di situ tempatnya Bromo corak, ya, ya. Banyak malingnya, banyak perampoknya, macam-macam budi, macam-macam. Oleh Allah diberikan keberkahan, seperti cahaya yang menyinari kegelapan. Lambat laun cahaya pagi itu bersinar, hilanglah pelan-pelan gelap malam, kan gitu kan? Ya, seperti itu. Wa dzukhrun kafis sama. Begitu juga bacaan Al-Qur'an itu menjadi dzukhrun, menjadi simpanan. Ya, menjadi simpanan bagimu di langit. Jadi disimpan oleh Allah, pahala-pahala itu nanti diganapkan disempurnakan oleh Allah. Lawan satu huruf 10 kebaikan ya. Satu huruf itu sama dengan 10 kebaikan lah. Kita baca surah An-Nas saja berapa huruf? Al-Fatihah berapa huruf? Kalikan aja 10 ya gitu ya. Berarti tidak ada ruginya kita baca Al-Qur'an. Ya, itu. Jadi ini adalah tentang perkara yang bisa menjadikan hidup kita bahagia, bertakwa kepada Allah, baca Al-Qur'an ya, karena itu adalah cahaya keberkahan. Dalam riwayat yang lain, keutamaan baca Al-Qur'an di ma'asyiral muslimin, dan ini masuk pada wasiat yang ke-40, al-wasiatul arba'un, fadlu tilawatil Qur'an, keutamaan kemuliaan membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an ya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah meridhoinya, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, kula mereng saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah bersabda, iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an. Karena Quran ya. Quran. Iya, enggak apa-apa baca Quran ya, enggak apa-apa. Yang penting ada manfaatnya. Lek ono sing enggak manfaat ya di-skip. Tapi kalau baca Quran pasti baiknya insyaallah ya. Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Qur'an kata Nabi. Jadi Nabi yang merintahkan agar kita baca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya dia Al-Qur'an ya'ti akan datang yaumal qiyamati pada hari kiamat syafi'an sebagai pembela, sebagai pemberi syafaat pertolongan li ashabihi bagi, saya artikan sahabat-sahabatnya. Ada yang mengartikan bagi para pembacanya. Tapi kalau saya artikan bagi sahabat-sahabatnya. Ini menurut saya lebih pas dengan penjelasan seperti ini. Namanya orang bersahabat itu tahu betul tentang kondisi sahabatnya. Saya sama Pak Ramzi itu bersahabat. Kapan beliau seneng, kula ngerti. Ya, lek guyu-guyu ngeten iki beliaunya senang. Lek wis cucu, berarti beliaunya lagi susah. Saya ngerti. Lah jenengan bersahabat dengan Al-Qur'an maknanya apa? Jenengan tahu, ya. Detail-detailnya Al-Qur'an. Enggak cuma covernya saja, enggak cuma tahu rumahnya saja. Tahu rumahnya Ustaz Agil? Tahu, sebelah mana? Kenal sama Ustaz Agil? Ya, cuma kenal jenengnya tok. Nah, itu sekedar kenal, enggak tahu tok, tahu namanya. Tapi kalau sudah bersahabat, senengane kula napa, nggih. Jenengan tahu. Pakaiannya yang paling disukai apa, ya. Kendaraannya apa, keluarganya. Wih, itu orang kenal banget itu. Ya, artinya detail gitu ya. Makanya Quran ini akan menjadi pembela bagi para sahabat-sahabat Al-Quran. Makanya kita ini ashabul Quran insyaallah ya. Kita ini sahabat Al-Quran ya. Quran wonten berapa juz Pak?
30 juz atau 40 juz? 30 juz Ustaz. Nah, ya. Ada berapa surat? 114 atau 115? 114. Oh, ini kenal ini ya. Surat pertama nopo? Al-Fatihah. Terakhir An-Nas. Kenal. Nah, itu. Ya, itu perkenalan umum. Ya. Tapi yang dimaksud Nabi SAW ini adalah orang yang senantiasa membaca, mempelajari, mentadabburi, mengambil hikmah pelajarannya, ya. Menjauhi peringatan-peringatan. Dalam Quran itu ada peringatan-peringatan, ada kabar gembira, ada janji, ya, dan lain sebagainya. Itu jenengan tahu, gitu ya. Jenengan amalkan, perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Iqra'uz Zahrawaini. Setelah kita bersahabat dengan Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'uz Zahrawaini. Bacalah oleh kalian Az-Zahrawaini, 2 bunga rampai, 2 bunga. Apa 2 bunga ini? Al-Baqarah wa Ala Imran. Yang dimaksud oleh Nabi 2 bunga yang senantiasa semerbak, ya, adalah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah wa Ala Imran. Maksudnya apa? Ada nilai lebih, ya, dari 2 surah ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Bukan berarti yang lain enggak punya fadilah, ya. Secara umum semuanya dari awal sampai akhir Al-Quran semuanya isinya fadilah keutamaan. Ya, sudah kita bahas kemarin tentang fadilah surat-surat pendek, Pak, ya. Az-Zalzalah, Al-Kafirun, An-Nasr, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan sebagainya sudah kita bahas. Jadi dibaca dari awal sampai akhir semuanya berisi mutiara, semuanya isinya daging semua. Bahasa sekarang itu kan gitu, berbobot semuanya, obat semuanya, tidak ada yang sia-sia. Nah, khusus untuk 2 surah, yakni Al-Baqarah yang disebut Az-Zahrawaini, Al-Baqarah dan Ali Imran ini, fa innahuma, kata Nabi, karena sesungguhnya keduanya Al-Baqarah dan Ali Imran ini ya'tiyani yaumal qiyamah, akan datang kepada kalian yang membacanya pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan, seakan-akan 2 surah ini datang kepada yang membacanya seperti 2 naungan awan. 2 naungan awan. 2 naungan awan, au ghayayatan, au ka'annahuma firqani min tayrin sawafin tahajjani an ashabihima, atau seperti kumpulan burung yang sangat banyak, ya, yang bergerombol, yang mereka burung-burung yang sangat banyak ini, ya, sambil terbang Pak bergerombol itu, tahajjani an ashabihima, mereka itu menaungi, melindungi orang yang ada di bawahnya, atau orang yang membaca Al-Quran, surah Al-Baqarah dan orang Ali Imran ini. Bayangkan Pak ini, ya, di yaumul akhir tidak ada perlindungan, la dhilla illa dhillu, yauma la dhilla illa dhillu. Tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah, di antaranya adalah dengan syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran. Syafaat 2 surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Tentu juga yang lain-lain. Ya. Kalau Rasulullah menyebut 2 surah ini berarti memiliki nilai lebih, memang, ya. Memiliki nilai lebih. Kemudian disampaikan lagi oleh Rasulullah, Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah olehmu surah Al-Baqarah. Tadi kan sudah ya, Ustaz. Ini kok Rasul Iqra'u surat Al-Baqarah. Bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Ya. Fa inna akhdaha barakah. Karena sesungguhnya membacanya, mempelajarinya, mentadabburinya barakah. Ada barakah, ada kebaikan yang tak pernah putus, kebaikan yang melimpah. Barakah itu apa ya? Ziyadatul khair, ya. Bertambahnya kebaikan. Nah, itu barakah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa ya Rasulullah kok bilang Al-Baqarah?
Al-Baqarah itu Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian, kosakata yang ada di dalam Al-Baqarah, mufradat atau kata-kata yang ada di dalam surah Al-Baqarah itu mewakili seluruh surah-surah yang lain. Ya. Kemudian intisari yang lain juga ada di Al-Baqarah, dan lebih ringkasnya lagi ada di Al-Fatihah sebetulnya. Ya. Jadi sampai dikatakan barang siapa yang menghafal Al-Baqarah atau menguasai kosakata mufradat yang ada di Al-Baqarah, maka dia sudah bisa dikatakan menguasai 70-80% kata-kata di surah yang lain. Gitu nih. Juga kandungannya yang luar biasa. Jadi ada ringkasan cerita kisah-kisah itu sebagiannya sudah disindir oleh Allah atau disampaikan dalam surah Al-Baqarah. Atau inti-intinya, garis besarnya juga ada di surah Al-Baqarah. Wa tarkaha hasratun, dan meninggalkannya, mengabaikannya, hasratun adalah sebuah kerugian. Ya, masyaallah rahmatullah. Jadi orang kalau nggak baca Al-Baqarah ini dikatakan rugi sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tastati'uha al-batalah. Demikian juga wala tastati'uha al-batalah, dan tidak akan sanggup ditembus oleh al-batalah, yakni as-saharah, oleh sihir. Jadi bacaan Al-Baqarah ini tidak bisa ditembus atau bisa menjadi tameng pelindung dari sihir. Makanya kalau punya rumah, punya usaha, kita bacakan Al-Baqarah. Kita baca Al-Baqarah untuk melindungi dari sihir. Itu insyaallah. Qala Muawiyah bin Salam, balaghani anna al-batala as-sahara. Ya, dikatakan oleh Muawiyah bin Salam bahwasannya telah sampai kepada saya tentang bahwa makna al-batala itu adalah as-sahara. Batala itu maknanya sihir. Masya Allah, ini luar biasa Pak ya. Dengan nggak perlu nyewa Roy Kiyoshi, ya, nggak perlu datangkan Mbah Gimbal, siapalah gitu ya, yang mereka mediasinya, mediatornya itu jin lah, itu jin semua itu, ya, itu katanya orang pinter gitu ya, berarti jenengan orang nggak pinter, jenengan pinter, ya. Jadi yang datang itu adalah orang yang gak pinter, orang yang tanya juga orang yang gak pinter. Nah, ini kita ini umatnya Rasulullah Kanjeng Nabi, pinter-pinter ya. Karena apa? Petunjuknya langsung dari Zat yang Maha Tahu, Rabbul Alamin. Gitu ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang terbaik, yang paling lurus kepada Allah. Apa nggak kurang testimoninya Allah itu? Ya. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr bin Al-As ya. Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As ini dua orang ayah dan bapak, sama-sama hebat, sama-sama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'an, kelak akan dikatakan kepada orang-orang yang rajin membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an ini. Yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada mereka para ashabul Qur'an, sahabat-sahabatnya Al-Qur'an ini, pembaca-pembaca Al-Qur'an ya. Iqra, bacalah. Artinya apa? Allah berkata kepada ahlul Quran. Pas Allah SWT ibaratnya wisuda lah ya. Bayangkan kita wisuda di yaumil akhir ini. Tapi wisudanya di padang mahsyar. Ya, wisudanya itu di hadapannya Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada saat manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah. Ya. Dulu kita di dunia punya
punya apa? Advokat ya. Kanan kiri ada masalah, tenang, ada advokat ya. Yang belani. Di hadapan Allah nggak ada yang belani. Advokat kita ya Al-Qur'an ini. Syafi'an li ashabi. Pembela kita ini. Iqra, bacalah sebuah ungkapan penghormatan bagi ahlul Quran. Orang lain yang enggak maca Quran, enggak dikongkon maca. Sebuah pengagungan dan penghormatan Allah kepada ahlul Quran, sahibul Quran. Bacalah. Dibacalah. Kenapa? Saya dulu kenal Quran, tahu saya bersahabat dengan Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang enggak pernah kenal Quran ini ngomong ya. Makanya belajar Al-Quran meskipun sudah sepuh-sepuh giginya ompong, ilate kaku kelu, belajar Al-Quran enggak pernah ada matinya. Enggak pernah sama Allah itu kemudian dihujat dicati, wis awak wis tuwek, enggak usah maca Quran. Enggak. Ya. Justru sama Allah, sama Rasulullah itu belajarlah Al-Quran, ya kan? Walladzi yatata'u, orang yang terbaca-baca, bacanya itu terputus-putus, tetap dicintai, dihargai, dihormati, gitu ya. Apalagi yang mahir, wal mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, maka kita berusaha Pak ya, memotivasi diri kita, ayo dadi wong sing mahir maca Quran. Anak didik, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya semuanya diarahkan untuk mahirul Quran. Iqra, bacalah, warqa, naiklah. Ini para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang yang ahlul Quran itu setelah disuruh baca, mereka itu disuruh naik ke derajat yang lebih tinggi. Warattil, dan bacalah dengan tartil, baca dengan bagus, dengan tenang, ya. Kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu dulu membacanya dengan tartil di dunia. Ya. Iki lho rek, biyen wong iku maca Quran, saiki tak dudukno. Kurang lebih seperti itu, Pak. Allah itu berhak pamer, Pak ya. Allah berhak, Pak, pamer. Mamerno hambanya yang ahlul Quran. Ya gimana enggak dicintai sama Allah? Yang dia baca, yang dia pelajari, yang dia perjuangkan, yang dia ajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar. Belajar loh Pak ya. Alif faha a, alif kasra i, alif dhamma u. Itu iya saiki gak pakai alifan a langsung a apa belajar. Saya punya murid Pak yang sepuh-sepuh gak tahu dari usianya berapa, 60-an mulai tahun 2000 berapa ya saya ngajar sampai sekarang ngaji sama saya. Alhamdulillah, Masya Allah, orang ini istiqomah belajar Al-Quran. Bacalah sebagaimana kamu dulu di dunia membacanya. Fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya kedudukanmu ya itu berada di, maksudnya itu tergantung akhir ayat yang kamu baca. Semakin dia baca, kalau dihafal 30 juz, semakin membumbung tinggi, semakin tinggi, enggak tersusul. Makanya nanti di yaumil akhir itu ada orang-orang yang beda Pak, spesialis. Ada orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi karena Allah. Itu saja sudah bikin para nabi, para syuhada, bikin para rasul itu geleng-geleng, gede-gede. Cinten niki ya Allah, kok orang ini Engkau berikan mahkota, kedudukan, kemuliaan. Siapa mereka? Mereka dua orang yang saling cinta, kasih, mengasihi karena aku, kata Allah. Loh ini meneh orang yang kita sudah geleng-geleng. Siapa itu? Itu jamaah
Musalla Samratul Iman itu, Ahlul Quran itu. Nah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap ayat yang kita baca itu menambah derajat kehidupan kita di yaumil akhir. Enggak ada ruginya ya. Enggak ada ruginya. Demikian masyarakat muslimin rahmatullah berkaitan dengan kemuliaan Ahlul Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Quran turun di tanah lembah yang tandus jadi mulia. Jadi Makkatul Mukarramah, tempat paling suci sak dunia. Turun kepada bangsa Arab yang tadinya jahiliyah, suka bunuh anak-anaknya, suka perang. Mereka menerima Quran, jadi bangsa yang mulia. Suku Quraisy menjadi suku paling mulia karena mereka turun Rasulullah dan Al-Quran kepada mereka. Bulan Ramadan menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, dan seterusnya itu menjadi bulan yang mulia karena menjadi bulan turunnya Al-Quran, dan Rasulullah menjadi manusia dan nabi paling mulia karena beliaulah yang menerima Al-Quran. Dengan kira-kira mau enggak menerima kemuliaan itu, bersanding dengan Al-Quran, bersanding dengan kemuliaan. Demikian. Ada pertanyaan? Oke, mau. Tadi dikatakan ada sifat itu ya. Ini bagaimana aplikasinya ketika orang berpikiran dari menyembuh itu, saya pernah melihat yaitu membakar potongan Al-Quran, kemudian debunya atau abunya dimasukkan dalam air, kemudian diminum. Atau juga ada sebagian orang itu memasukkan potongan air ke dalam sebuah botol, minuman aqua atau apa, tulisan ya. Apakah itu benar atau mungkin bagaimana penjelasannya ketika itu menjadi sebab penyembuh? Baik. Al-Quran itu petunjuk, ya, petunjuk tulisan. Di depan mushola kita itu ada tulisan batas suci. Tulisan batas suci. Ada tulisan juga di pinggir-pinggir jalan dilarang berhenti. Tulisannya gambar mobil dicoret. Tulisan. Baik. Ketika tulisan itu tidak disikapi, tidak dilaksanakan, jenengan naik ke mushola ini tetap pakai sandal. Kira-kira dimarahin apa bukan? Ya dimarahin. Itulah Al-Quran. Maksud saya, tulisan Al-Quran yang berisi perintah dan larangan itu, itulah yang menjadi sebab ya penyembuh. Artinya, kalau manusia ini mau ikuti arahan Quran, insya Allah sehat, insya Allah baik, insya Allah lancar, insya Allah semuanya mudah. Kemudian kalau dia meninggalkan larangan-larangan Al-Quran juga sama seperti itu. Kemudian ini saya jelaskan tentang bagaimana mengaplikasikan Al-Quran. Memang ada kasus-kasus di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengaplikasikan Al-Quran kepada orang sakit. Okay. Saya lebih berpegangan kepada itu saja. Mulai dari membacakannya langsung, sebagaimana Ibunda Aisyah itu membacakan ayat Al-Quran, bacaan-bacaan ruqyah, bahasanya itu bacaan-bacaan ruqyah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas dan sebagainya itu langsung kepada Rasulullah ketika Rasulullah hendak wafat. Karena Rasulullah mengajarkan itu. Jadi orang yang hendak wafat itu diruqyah Pak ya. Diruqyah. Karena Nabi juga pernah diruqyah oleh istrinya sendiri. Dibacakan aja. Yang kedua, itu orang yang disengat kalajengking. Kalajengking itu hadis kisahnya ada sahabat yang mengobati kepala suku yang tersengat kalajengking.
itu dengan bacaan surah Al-Fatihah. Padahal sebelumnya sahabat ini nggak tahu, nggak ngerti, ya, nggak pernah Rasulullah ngajarkan kalau ada orang sakit, kalau kena apa, ingat apa itu dibaca Al-Fatihah, nggak pernah. Tapi langsung inisiatif sahabat ini dibacakan, kemudian ditiupkan, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian praktek-praktek yang lain, media air itu bisa juga menjadi media untuk penyembuh. Kita bacakan air itu dengan bacaan Al-Quran, kemudian diminumkan. Gitu. Kalau yang tadi dibakar, ya, tulisan Al-Quran dibakar, kemudian dimasukkan ke air, gitu ya Pak ya. Saya tidak menemukan penjelasannya, gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Saya angkat tangan dulu ya. Gitu. Atau tulisan Al-Quran kemudian dimasukkan ke air. Saya pernah dulu juga waktu di desa seperti itu. Tapi setelah saya baca-baca, saya belajar itu ada yang ditiupkan, kemudian ke air itu diminumkan. Okay. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak mau menghukumi itu salah, ini benar enggak ya. Tapi saya sampaikan ada penjelasan lain yang lebih kuat menurut saya, yaitu dengan menggunakan dibacakan langsung, pakai air juga bisa, ya, ditiupkan langsung juga bisa. Itu yang saya tahu. Kalau ada yang lain, wallahu a'lam bishawab, saya masih belum tahu penjelasannya. Ngerti enggak ya? Tapi yang lebih bagus itu adalah jenengan baca itu. Nunggu? Ada yang tanya? Cukup ya? Ini cukup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat kajian kita malam hari ini, dan semoga kita semuanya dijadikan ashabul Quran, sahibul Quran, ahlul Quran. Kita dan anak-anak kita dan masyarakat kita menjadi orang-orang yang berkah dan diberkahi oleh Allah, karena sebab Al-Quran mempelajari, mengajarkan, mendakwahkan, menjadi media dan orang yang mendukung dakwah Al-Quran, termasuk seperti yang kita lakukan malam hari ini. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum, innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah